Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Berhubung dengan selesainya manga Kaguya-sama beberapa waktu lalu, di video ini gue mau rekomendasiin manga berjudul Oshinoko. Dimana bagi yang gak tahu kenapa gue rekomendasiin manga ini, alasannya karena manga ini dibuat oleh autor Kaguya-sama, yaitu Akasaka Aka. Namun berbeda dengan Kaguya-sama yang ditulis dan digambar oleh Akasaka sendiri, Oshinoko merupakan hasil kolaborasi dengan mangaka lain, yaitu Yokoyari Mengo. Di mana sebelumnya Yokoyari merupakan autor dari serial Kuzuno Honkai yang sudah mendapat adaptasi anime beberapa tahun lalu. Dan pada serial ini, Yokoyari berperan sebagai artis yang menggambar cerita, sementara Akasaka berperan sebagai autor atau pembuat cerita. Sehingga kisah yang disajikan menjadi sangat berbeda dengan Kaguya-sama, karena Oshinoko lebih berfokus pada drama dan permasalahan karakter dibanding komedinya sendiri. Karena apabila kita lihat pada genrenya, Oshinoko ini merupakan gabungan dari slice of life, romance, komedi, drama, supernatural, misteri, tragedi, hingga psikologikal. Sehingga sudah jelas ceritanya menjadi lebih berat dibandingkan Kaguya-sama, dan hal tersebut didukung oleh style manga Yokoyari yang memberi kesan depresi. Namun kalian tidak perlu khawatir cerita akan berjalan suram, karena sepanjang kisah akan terdapat beberapa gadis yang tentunya mengelilingi CMC. Lalu apa yang sebenarnya menjadi tema dari serial Oshinoko? Jawabannya adalah idol dan dunia entertainment. Namun idol di sini sangat berbeda dengan dunia idol pada banyak serial lain, karena seringkali berfokus pada teknis dan bagaimana gelapnya dunia hiburan. Sehingga tidak akan terlalu banyak kisah yang didukung oleh kekuatan persahabatan, karena masing-masing karakter memiliki ambisi dan passionnya sendiri. Sehingga apabila menggunakan patokan anime love life yang dipenuhi persahabatan para gadis dan lain-lain, Oshinoko lebih pantas disebut sebagai love lie atau cinta dan kebohongan. Karena bagaimanapun juga, kedua kata tersebut menggambarkan bagaimana kisah berjalan, di mana berbagai kebohongan tercipta akibat perasaan sayang antar karakter yang dikacaukan keadaan. Dan berbagai perasaan tersebut umumnya berkutat pada 3 karakter, yaitu seorang idol bernama Hoshino Ai, seorang dokter bernama Amemiya Goro, dan seorang gadis yang merupakan pasien Goro yang bernama Serena. 4 tahun sebelum cerita utama dimulai, Goro menjadi dokter yang merawat Serena yang tidak bisa pergi dari rumah sakit karena penyakitnya. Di mana selama masa-masa tersebut, Serena selalu menceritakan bagaimana kekagumannya kepada para idol, terutama Ai. Karena bagaimanapun juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk rasa frustasinya mengenai bagaimana rasa irinya terhadap para idol yang bisa bergerak bebas. Namun setidaknya Serena senang bisa berbicara dengan Goro, sehingga dirinya ingin Goro menikahinya ketika sudah keluar dari rumah sakit dan menjadi seorang idol. Walau Goro sendiri berjanji akan menjadi fansnya, namun sayang Serena tidak pernah bisa mewujudkan satupun impiannya. Karena jangankan menjadi idol, Serena pun tidak pernah bisa keluar dari rumah sakit karena dikalahkan oleh penyakitnya. Dan kematian Serena membuat Goro mengikuti jejaknya, yaitu dengan menyelami dunia idol walau akhirnya menyelam terlalu dalam. Karena dalam 4 tahun saja, Goro sudah menjadi fans garis keras yang tidak merasa malu untuk menonton konser Ai di kamar para pasien. Sementara Goro menjalani kesehariannya, Ai yang perlahan naik daun pun mulai memahami bagaimana kehidupannya, di mana dirinya paham betul bahwa idol hanyalah sosok yang dipenuhi kebohongan. Karena selain harus berbohong untuk selalu terlihat sempurna, kecintaannya kepada fans pun tentu hanyalah kebohongan. Walau tidak perlu dipermasalahkannya karena kebohongan merupakan senjata terkuatnya, namun sebagai manusia, Ai tetap ingin merasakan rasanya dicintai dan mencintai. Dan hal tersebut menjadi masalah di kemudian hari, karena di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Ai malah mengandung anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Walau tentu akan mengancam popularitasnya, namun Ai bersikeras untuk membawa calon buah hatinya melihat dunia. Dan hal tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana Ai begitu ingin mencintai seseorang walau dengan berbagai taruhan yang ada. Di sisi lain, secara kebetulan,
Goro pun menjadi dokter yang ditugaskan merawat Ai secara langsung. Walau hal tersebut membuatnya kecewa, namun Goro tetap bersikap profesional untuk tetap mendukung Ai. Namun ketika hari untuk Ai melahirkan tiba, sayangnya Goro terbunuh oleh seorang stalker yang merupakan fans Ai. Sehingga Goro tidak pernah bisa mendukung idol favoritnya di saat-saat penting tersebut, setelah melihat kenyataan yang menyakitkan dari idol yang selama ini dirinya dan Serena idolakan. Namun untung hal tersebut bukanlah akhir bagi Goro, karena dirinya diberi kesempatan kedua untuk mendukung Ai. Bukan sebagai dewa ataupun roh pelindung, Goro terlahir kembali sebagai bayi yang dilahirkan Ai di hari di saat dirinya dibunuh. Di mana kala itu Ai melahirkan sepasang bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan Goro bereinkarnasi sebagai anak laki-laki tersebut. Sehingga perjuangan Goro untuk mendukung Ai memasuki babak baru, yaitu sebagai seorang putra yang ingin mendukung ibunya. Dan karena itu, Goro menerima nama baru yang diberikan Ai untuk anaknya, yaitu Aquamarine untuknya dan Ruby untuk saudari kembarnya. Di mana Aquamarine dan Ruby merupakan nama batu permata yang memiliki karakteristik unik masing-masing sebagai gambaran kisah dan kepribadiannya kelak. Di sisi lain, Ruby pun merupakan reinkarnasi dari fans Ai juga, setelah Goro atau kini Aqua memergokinya berbicara. Dan seperti yang kalian duga, jiwa yang bereinkarnasi sebagai Ruby adalah Serena yang meninggal 4 tahun sebelumnya. Walau nantinya saling mengaku memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya, namun baik Aqua ataupun Ruby tidak pernah mengetahui identitas asli masing-masing. Dengan kata lain, Aqua tidak pernah tahu Ruby merupakan pasiennya, dan Ruby tidak pernah tahu bahwa Aqua merupakan dokter yang ingin dinikahinya. Mengesampingkan identitas, yang terpenting adalah Aqua dan Ruby sepakat untuk membahagiakan Ai yang tidak akan pernah menyadari telah melahirkan anak jadi-jadian. Karena bagaimanapun juga Ai begitu mencintai mereka dan tidak pernah mengeluh walau harus mengurus anaknya sendirian sembari bekerja sebagai idol. Karena bagi Ai, Aqua dan Ruby merupakan orang yang paling disayanginya, sehingga dirinya ingin terus mencintai kedua buah hatinya yang telah dan akan terus hadir di dalam kehidupannya. Namun tentu hal tersebut menjadi konflik tersendiri bagi Ai, karena takut rasa sayangnya terhadap Aqua dan Ruby hanyalah kebohongan. Sampai-sampai Ai tidak berani untuk berkata bahwa dirinya begitu mencintai mereka berdua, karena kata-kata tersebut merupakan salah satu kebohongan yang paling sering dikatakannya kepada fansnya. Sehingga selama bertahun-tahun melihat Aqua dan Ruby tumbuh, Ai hanya bisa memperlihatkan rasa sayangnya melalui tindakan sembari terus berharap, yaitu harapan untuk bisa terus melihat Aqua dan Ruby tumbuh, harapan untuk bisa melihat Aqua dan Ruby pergi ke sekolah, harapan untuk bisa melihat Aqua dan Ruby menggapai cita-citanya, serta harapan untuk bisa berkata secara langsung bahwa dirinya begitu mencintai Aqua dan Ruby. Sehingga itulah makna dari judul manga ini, yaitu Oshinoko, yang dapat diartikan sebagai anak kesayangan dari seorang idol, di mana masing-masing dari mereka hanya ingin hidup bahagia bersama. Sehingga Aqua dan Ruby akan melakukan apapun untuk melindungi senyum Ai ketika Ai ingin dapat terus menyayangi kedua putra-putrinya tersebut. Sehingga apa yang harus dilakukan Ai, Aqua, dan Ruby dalam kehidupannya hanyalah mendapat kebahagiaan. Namun sayangnya, Ai harus terus